Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam jumpa kembali. Semoga paparan ini dapat memberikan manfaat kepada rekan-rekan guru sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tutorial mengenai penyusunan SKP guru yang terbaru yang nanti akan dikumpulkan di awal bulan Januari tahun 2023. Nah, seperti yang telah kita ketahui, pada tahun 2021 telah terbit Permen PAN RB nomor 8 tentang perubahan SKP di semester kedua. Kemudian pada tahun 2022 telah terbit kembali Permen PAN RB nomor 6 tentang aturan penyusunan SKP yang terbaru. Dilihat dari formatnya terdapat perbedaan dalam hal penilaian, di mana format yang lama masih berupa penilaian angka, sedangkan pada SKP yang terbaru didasarkan pada penilaian kualitatif yang didasarkan pada perilaku kerja. Ada 7 komponen perilaku kerja yang dinilai, yaitu 1. Berorientasi pada pelayanan, 2. Akuntabel, 3. Kompeten, 4. Harmonis, 5. Loyal, 6. Adaptif, dan 7. Kolaboratif. Setidaknya ada 8 langkah dalam memberikan gambaran secara singkat untuk pengisian SKP yang terbaru ini, yaitu kita melihat dari aplikasi. Dimulai dari langkah pertama adalah data umum. Kita mengisi data nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, unit organisasi, dan kabupaten, baik itu pegawai yang bersangkutan, pejabat penilai, dan atasan pejabat penilai. Kemudian dilengkapi dengan waktu dan tanggal mulai dari proses pengajuan sampai penilaian di akhir tahun. Setelah itu selesai, maka kita langkah kedua adalah dengan mengisi SKP, yaitu dengan menetapkan target kerja utama dan tambahan yang berasal dari tupoksi. Nah, ini dari tupoksi ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan sheet tupoksi. Yang paling atas adalah kepala dinas pendidikan di provinsi, kemudian berikutnya adalah pengawas, dan kepala sekolah juga mengacu pada kepala dinas. Sedangkan guru itu mengacu pada kepala sekolah. Nah, jadi proses awal SKP itu dimulai dari kepala sekolah, kemudian baru dimulai oleh guru. Baik itu dari pengajuan target kerja utama ataupun target kerja tambahan. Nah, kita kembali ke aplikasi SKP. Nah, di sini ini adalah program kerja sekolah ya, dari kepala sekolah ya, dari yang berasal dari sheet tupoksi ya. Kemudian ini semuanya kepala sekolah, yang di sebelah kanannya adalah guru. Dimulai dari yang pertama adalah menyiapkan dokumen perangkat pembelajaran, mulai dari minggu efektif, prota, promes, silabus, modul ajar, dan sebagainya, yang nanti akan dinilai dengan 3 penilaian, baik itu kuantitas, jumlah dokumen, program, dan lainnya, kualitas isinya, dan waktu. Dari ketepatan waktu dalam penyelesaian kegiatan. Kemudian berikutnya adalah laporan pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Juga dinilai
kuantitas, kualitas, dan waktu. Yang ketiga adalah laporan hasil pelaksanaan dan penilaian pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu juga dinilai kuantitas, kualitas, dan waktu. Kemudian sebagai tambahan sebagai wakasek, sebagai kepala perpustakaan, sebagai wali kelas, kita disuruh membuat program dan laporan, ya. Itu juga dinilai kuantitas, kualitas, dan waktu. Kemudian laporan pengembangan keprofesian dengan melakukan diklat fungsional. Nah, di sini laporan dan programnya juga dinilai kuantitas, kualitas, dan waktu. Kemudian untuk tambahan di sini sebagai anggota PGRI, maka berkasnya juga dinilai kuantitas, kualitas, dan waktu. Kemudian kegiatan seminar fungsional, maka laporannya dinilai kuantitas, kualitas, dan waktu. Kemudian kita mengisi di sini perilaku kerja. Nah, sebelum kita mengisi, ada baiknya kita melihat sheet dari perilaku kerja, yaitu dari berakhlak. Ini adalah perilaku kerja yang harus diperhatikan. Sini adalah untuk yang pertama berorientasi pada pelayanan. Kalau 1.1 isinya adalah maksimal dalam pelayanan, terbuka terhadap masukan atau kritikan. Sedangkan kalau ditambah titik 1 lagi, maka artinya dia kurang maksimal dalam pelayanan dan kurang menerima masukan atau kritikan. 1.2 selalu belajar dari kesalahan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Sedangkan kalau ditambah poin 1 menjadi tidak belajar dari kesalahan. Nah, artinya setiap poin ini kalau ditambah titik 1, dia penilaiannya kurang, dan seterusnya sampai akuntabel, dan seterusnya sampai bawah, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi, ke SKP. Nah, di sini nanti untuk pengisian dari perilaku kerja, baik itu perilaku kerja maupun ekspektasi khusus pimpinan, ini diisi hanya dengan menuliskan kode. 1.1 maka akan muncul seperti ini. 1.2 muncul seperti ini. 1.3 akan muncul seperti ini. Kemudian kalau ekspektasi cukup diisi ini. 1.1 maka akan muncul seperti ini. 1.2 akan muncul seperti ini. Dan seterusnya sampai ke bawah, sampai kolaboratif. Kemudian terakhir kita melengkapi dengan lampiran, diperbesar dulu ya. Ini lampiran diperbesar. Ini adalah dukungan sumber daya. Dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan, diperlukan SK pembagian tugas dari kepala sekolah, peralatan kerja untuk kegiatan pembelajaran dan penilaian, adanya program kerja tugas tambahan, mengikuti diklat fungsional dan dukungan capras yang memadai. Kemudian adanya rumusan visi misi yang jelas, manajemen kurikulum yang telah ditetapkan, pembinaan akademis yang berkelanjutan, dokumen kurikulum operasional sekolah, pemberdayaan pendidik dan tendik, dan juga kerjasama semua stakeholder. Pada skema pertanggungjawaban ini berisi program administrasi pembelajaran. Nah, sebuah ini
sudah berasal dari sheet pengajuan SKP yang di atas sudah diterangkan. Ya. Ini pada sheet pengajuan SKP ya. Kemudian yang terakhir adalah konsekuensi. 1. Apabila memenuhi ekspektasi pimpinan, maka penghargaan dalam bentuk reward atau promosi sesuai dengan kewenangan pimpinan dan sesuai dengan aturan yang ada pada lembaga. Kemudian yang kedua, apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan, maka adanya teguran lisan dan atau tertulis serta memenuhi kewajiban untuk melaporkan hasil kegiatan yang belum terpenuhi sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk dokumen atau laporan tertulis. Kemudian setelah ini SKP itu selesai, maka diajukanlah, dikumpulkan pada kepala skala untuk dianalisis, untuk dinilai. Nah, ini nilainya seperti ini, yang nanti akan diperbantukan oleh guru senior dengan mengumpulkan berkas laporan-laporan yang berkaitan dengan target kerja yang akan dicapai. Nah, di sini nanti kepala sekolah berperan untuk memberikan masukan, memberikan motivasi dan menganalisis dari SKP yang diajukan, apakah bisa dicapai ataupun perlu direvisi, baik itu dikurangin atau ditambah atau diganti agar sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, ini dari dokumen perangkat pembelajaran. Karena memiliki 2 kelas paralel, maka ada 2 laporan, kemudian kualitasnya itu 95%, ya, jadi tidak mungkin sampai 100%. Kemudian waktunya sesuai karena ditargetkan 1 bulan selesai. Kemudian laporan pelaksanaan penilaian dan pembelajaran, nah itu juga 2, kemudian kualitasnya isi 95% dan waktu berjalan selama 12 bulan. Kemudian laporan evaluasi hasil pelaksanaan dan penilaian. Nah, di sini untuk kuantitas 2 sama, kemudian kualitasnya 95% dan waktunya 6 bulan. Evaluasi ada ulangan harian, pertengahan, dan akhir. Kemudian laporan sebagai tugas tambahan, baik itu sebagai wakasek, sebagai wali kelas ataupun sebagai waka keperpustakaan. Secara kuantitas ada 1 laporan, kemudian kualitasnya 85% dan waktu berjalan 6 bulan targetnya. Kemudian laporan keprofesian berkelanjutan ada 2 laporan, ya, diklat. Kemudian di sini ada kualitasnya adalah 95% dan waktunya 1 bulan. Kemudian tambahan di sini untuk target tambahan yaitu sebagai anggota PGRI, maka berkas yang dikumpulkan di sini kartu anggota ada 1, kemudian kualitasnya 95%, waktu berjalan 12 bulan.
Dan terakhir adalah dokumen kegiatan seminar ataupun webinar. Laporannya ada kuantitas 1, kemudian kualitasnya 95% dan waktunya 1 bulan. Ini nanti hasil daripada analisis ini akan diisikan di sini, di poin ini. Sama semuanya, isinya sama. 2 dokumen, 2. 95%, 95%, dan seterusnya. Setelah ini SKP itu dianalisis, maka langkah berikutnya adalah kepala sekolah akan mengevaluasi kinerja dari guru. Dari hasil evaluasi, di sini sudah ada penilaian organisasi dengan pola distribusi yang menunjukkan hasil yang baik. Ini adalah capaian kinerja organisasi baik. Kemudian dari penilaian SKP dan target yang sudah dicapai, ini dapat dinilai 2, berarti sangat bagus. 95% dapat 5%, bagus. 1, bagus. 2, bagus. 95% dibagi 85%, bagus. 12, bagus. Sangat bagus ya. Kemudian 2 laporan, kemudian targetnya juga 2 laporan, bagus. 6. Nah, di sini dan seterusnya sampai ke bawah. Ini adalah penilaian dari SKP yang di atas ya. Itu adalah hasil penilaian. Kemudian berikutnya adalah kepala sekolah harus menilai di sini perilaku yang di awal tahun sudah diisi, maka di akhir tahun kepala sekolah juga mengisi baik itu ekspektasi maupun umpan balik. Nah, umpan balik ini bukan hanya didasarkan oleh kepala sekolah, jadi teman sejawat ataupun orang tua wali juga berhak berdasarkan dari laporan dan kuesioner yang disampaikan. Ya, cukup dengan mengisi kode 1.1, maka hasilnya seperti ini. 1.2 seperti ini. Sama ini, 1.1 adalah ini. 1.2 seperti ini. Kemudian ada di sini satu yang tidak baik. Nah, di sini 8.1.1. Nah, ini tidak mengimplementasikan perkembangan teknologi untuk memperbaiki metode dan proses kerja. Nah, ini semua umpan baliknya baik. Ya. Perhatikan di sini untuk menganalisis dari penilaian di atas ada 21 perilaku yang diisi dari 21 yang ada, sehingga 100%. Kemudian ekspektasi yang baik ada 10 dari 11, sehingga 10 dibagi 11, 91%, sehingga rata-ratanya adalah 95%. Kesimpulannya sesuai ekspektasi. Nah, di sini adalah rating untuk
penilaian perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi dengan predikat kerja pegawai baik. Nah, setelah evaluasi kinerja pegawai ini selesai, maka berikutnya adalah mengajukan dokumen evaluasi kepada pimpinan yang berisi di sini pegawai yang bersangkutan, pejabat penilai, dan atasan dengan capaian kinerja organisasi baik, predikat kinerja baik, dan ditandatangan baik oleh pegawai bersangkutan ataupun oleh pimpinannya. Kalau sudah ditandatangan oleh pimpinan, maka pegawai bersangkutan berhak untuk menyampaikan dokumen hasil evaluasi yang sudah final, yang nanti akan dilaporkan ke KCD. Ya, perhatikan sini hampir sama seperti yang tadi. Dengan capaian kinerja organisasi baik dan kinerja pegawai baik. Nah, di sini ada tambahan tanda tangan dari atasan pejabat penilai kinerja. Mungkin hanya sampai di situ penjelasan dari saya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat memberikan manfaat buat rekan guru sekalian untuk pengisian SKP yang terbaru. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.